Oke, sekarang kita lanjutkan ya mengenai array ya. Nah, kalau di sini ya dikatakan bahwa array itu memiliki ada struktur data tertentu yang udah di grouping gitu ya. Nah, array sendiri ya punya karakteristik yaitu homogeneous. Ya, artinya pada saat saya buat misalkan array misalkan yang kita sudah sering pakai char name itu 25, artinya adalah di blok memorinya ini, ya, ini saya inisialisasi dulu. Oke, nah di dalam blok memorinya ini yang 0 sampai 24. Oh ya, sebelumnya mungkin belum pernah saya infokan ya bahwa array itu selalu dimulai dari indeks ke 0. Oke, kalau 25 space berarti 0 sampai 24. Dan artinya ya, semua kotaknya ini memiliki tipe data karakter. Ya, tipe datanya karakter, makanya dikatakan homogeneous. Nah, terus ada namanya random access, ya. Random access ini maksudnya gimana? Ya, contoh, semisalkan di dalam mungkin ada teman kalian atau mungkin guru kalian, dosen kalian meminta coba dong printin karakter, ya, karakter ketiga dari Henry. So, karakter yang ketiga adalah huruf N yang berada di dalam indeks ke-2. So, kita tinggal print, ya. Kita tinggal print, ya. Caranya adalah printf. Karena cuma satu karakter ya %c, name. Mau printnya di indeks yang keberapa? Indeks kedua ya, karena dia huruf yang ketiga. Nanti outputnya akan keluar adalah huruf N. Oke. Dan inilah yang disebut dengan random access. Nah, di sini ada definisi dari array ya. Array di sini dikatakan one dimensional array ya, karena ya cuma punya satu space ya, punya istilahnya punya satu dimensi saja ya. Dimensinya dimensi yang horizontal misalkan. Nah, array satu dimensi itu ya. Oh ya, sebelumnya tipe datanya ini ada tipe data, nama variabel sama dimensinya ya. Nah, kalau digambarkan sebenarnya sudah sering saya gambarkan seperti demikian ini wujudnya. Array itu selalu dimulai dari indeks ke-0. Oke. Jadi jangan sampai salah karena mungkin karena belum terbiasa ya, teman-teman berpikir selalu mulai dari indeks ke-1. Oke. Kemudian ada cara menginisialisasi. Ada cara menginisialisasi ya. Ada cara yang dimana kita nggak perlu melakukan explicitly dimension value ya. Artinya kita nggak perlu ngasih tahu sebenarnya dia ada berapa panjang ya. Itu bisa juga dilakukan seperti demikian, makanya di sininya kosong ya. Tapi ada juga yang langsung diinisialisasi mau panjangnya ada berapa ya. Nah, kalau misalkan kalian bookingnya 8 gitu ya, 8 memori, 8 slot space, kalian kan cuma ngisinya 4 ya. Ini 0, 1, 2, 3. So, artinya yang 4, 5, 6, 7 ini, dia kosong. Ya, paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan kembali ya. Di sini ada buat integer B4 ya. 1,2, min 4,
8,9. Ini kalau dilihat 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini error. Katanya ini adalah smaller dimension value. Ya. Karena kalau teman-teman butuhnya indeks 0 sampai 4, artinya ini seharusnya jangan pakai 4. Ya, ini jangan pakai 4, tapi pakailah misalkan 6. Ya. Oke, kita bisa buat lebih besar. Oke. Nah, kemudian lagi ya, example array initialization after definition. Ya. Ini integer A 5 ya. Ini looping seperti biasa, for I sama dengan 0, titik koma I lebih kecil 5, titik koma I plus plus, A, indeks ke I sama dengan 0. Ya, berarti nanti mulai dari A 0-nya 0, A 1-nya 0, sampai A 4 ya. Oke. Nah, terus ya, untuk ini ditanyakan ya, ini error gitu ya, yang ini ya, yang bagian ini. Ini error. Kenapa error ya? Karena inisialisasinya itu nggak boleh kayak gini emang ya. Ini nanti kalau kalian mau inisialisasi misalkan karakter, ya ini pakai kayak gini ya. Kalau misalkan kalian mau inisialisasinya angka, tipe datanya integer, floating, ya kalian harus inisialisasinya satu-satu. Ya. Oke, kemudian dilanjutkan. Di sini ada bentuk lain ya teman-teman ya untuk mengakses array-nya ya. Teman-teman mau pakai pointer A plus 2 atau A2 boleh, tapi yang commonly orang gunakan yang ini. Oke. Nah, ini contoh kita melakukan assign value ya. Misalkan anggap array-nya ini semua kosong ya. Terus ada perintah, kalian disuruh buat disuruh isi A6 itu 15. Ya udah, tinggal diisi ya, indeks ke-6. Kemudian A3 27 tinggal diisi. Oke. A2 sama dengan A3 dikurang A6. 27 dikurang dengan 15 ya. 27 kurang 15 yaitu 12. Lanjut, kemudian ada yang disampaikan mengenai pointer konstan dan pointer variabel ya. Kalau dilihat di sini, ini sebenarnya contoh, ini hanya penamaannya saja ya teman-teman ya. Ini hanya penamaannya saja. Teman-teman bisa baca sendiri untuk ini. Oke, di sini juga sama ya. Teman-teman bisa baca sendiri juga ya. Untuk bagian ini karena nggak ada sesuatu yang baru ya, sama saja. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada mungkin cara menginisialisasinya ya teman-teman ya. Karena teman-teman baru inisialisasi, ya baru belajar array, kemungkinan besar nanti pada saat inisialisasi, teman-teman bisa temuin ada error-error yang bisa terjadi ya. Nah, teman-teman harus coba latihan ya, agar tahu gimana sih cara, agar temuin ya caranya sendiri, gimana cara menginisialisasi yang benar ya. Oke. Ini juga tadi sudah disampaikan untuk accessing array-nya. Ada beberapa cara ya, teman-teman mau pakai cara yang seperti ini ya, atau langsung ini, itu sama saja ya. Di sini ada contohnya ya teman-teman ya.
program examples, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dia ngapain sih ya di dalam programnya ini. Ini kan looping dari 0 sampai 9 ya. Kemudian 0 sama dengan 0 tambah 1. Oke, ini diinisialisasi seperti biasa ya. Semuanya ditambahin 1 ya. Berarti indeks ke 0 isinya 1 ya. Indeks ke 1 isinya 2 dan seterusnya. Ya. Nah, tadi kan udah disampaikan mengenai array ya. Array yang kita punya itu dari tadi yang kita pelajari dari video-video sebelumnya itu yang dikenal dengan array 1D, one dimension. Ya. Array one dimension misalkan integer, number, oke, 25. Nah, si 25 ini ya. Inilah yang disebut dengan one dimension. Oke. Nah, sekarang berlanjut ke yang two dimension ya. Yang two dimension sebenarnya prinsipnya sama persis dengan apa yang di 1D, cuma dia lebih besar aja ya. Ibaratnya itu kalau teman-teman dapat 1D, ada yang namanya row sama kolom. Jadi 3 ini row-nya, 4 ini kolomnya. Nah, nanti pada saat akses ya, kalau saya katakan misalkan coba akses A ya, 2, 3. So, A2, 3 ini ya, harusnya dia berada di mana? Ya berarti baris kedua, kolom ketiga ya di sini. Ya. Ini teman-teman udah lihat ya, ini bisa langsung di mappingin sendiri. Kalau A02 yang mana, A12 gimana. Ini benar-benar sangat straightforward. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini sendiri ada cara buat inisialisasinya ya teman-teman ya. Oke, kalau B22 teman-teman isi 1, 2, 3, 4. Ya ini hanya cara inisialisasinya ya. Nanti teman-teman bisa coba inisialisasi seperti demikian dan teman-teman coba print ya. Kira-kira hasilnya apa ya. Ya ini sama persis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cobain saja langsung ke programmingnya. Tadi kan array ada namanya 1D, 2D, nah ada juga array yang 3D ya. Nah, kalau array yang 3D ini memang kalau dilihat sekarang seolah-olah kapan dipakai gitu ya istilahnya. Nah, kalau 3D ini nanti kalau teman-teman belajar lebih advance, misalkan teman-teman pengen mengolah gambar. Gambar sendiri itu kan punya XY ya. Ya, anggaplah biar teman-teman gampang punya XY koordinat. Dan teman-teman tahu kalau gambar itu kan punya 3 channel ya, RGB ya. So depth-nya ini ya punya 3. Makanya gambar itu dideskripsikan dengan 3-dimensional array ya. Nanti teman-teman kalau lebih advance lagi di topik-topik yang lain, teman-teman bisa ngelihat sebenarnya 3D ini benar-benar kepakai untuk salah satunya untuk mengolah gambar ya. Nah, ini ada juga ya untuk array of pointer ya. Prinsipnya sebenarnya sama saja ya dengan pointer pada umumnya ya. Hanya tipenya array, jadi nggak ada berbeda ya. Sama pun array of character. Ini array of character sudah sangat sering kita pakai ya sebelumnya, terutama untuk nyimpen nama ya. Nah, sekarang string ya. Di C ya, di C itu nggak punya tipe data yang namanya string. Tapi dia kalau untuk pengen bisa membuat string, ya teman-teman buatnya pakai array of character. Ya, kalau di Java kan memang ada tipe data yang benar-benar string ya. Cuma kalau di C
teman-teman ngakalinnya pakai array of character. Oke. Nah, ini ada cara inisialisasinya ya. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa coba. Ya, ini tadi saya udah sampaikan bahwa string itu nggak dikenali dalam C. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa perbedaan dari array of character sama array of character ya, atau string. Nah, kalau di dalam string selalu dilebihkan satu space ya, karena di space yang terakhir itu ada ini ya, kayak nullnya gitu ya. Jadi pasti selalu lebihkan satu memori ya. Jadi nggak boleh mepet ya. Oke, sekarang ada yang namanya string manipulation ya. String manipulation ini menggunakan string.h ya. Ada string learn, string copy ya, string concatenate ya, sama string compare. Mungkin yang bakal teman-teman sering pakai nanti strlen, string copy, sama strcat juga, sama strcmp ya, string compare. Nanti teman-teman bakal cobain sendiri ya untuk setiap labnya nanti. Oke, ini hanya praktisnya. Teman-teman bisa cobain praktisnya sendiri ya. Nah, ini ada banyak library yang baru ya. Is-alpha, is-upper. Ya, sebelumnya kan teman-teman pernah ngelihat yang namanya to-upper, to-lower. Ya. Oke, saya rasa sekian teman-teman untuk tutorial pointer and array. Pastikan teman-teman latihan ya. Jadi nggak boleh hanya nonton, tapi teman-teman harus praktis, harus benar-benar hands-on langsung, kira-kira gimana cara penerapannya. Ya. Sekian ya, sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.